Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang tugas akhir dari mata kuliah Creativity and Innovation. Lanjut, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya berempat. Perkenalkan, nama saya Andi Putartanto. Saya Maura Kalisa. Saya Boy Segara Haji. Saya Retno Devi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu. Nama itu tentang customer segment. Lalu ada problem dari Sans Project. Uh, Problemnya ada cost oversize. Sans of Project merupakan jenis pakaian yang dirancang untuk memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran biasa. Cost oversize memiliki fitur desain yang sedang tren sehingga memberikan tampilan yang lebih santai dan kasual. Lalu ada yang pertama ada customer job. Itu ada memakai pakaian yang nyaman, mengikuti tren fashion, memakai pakaian dengan ukuran yang tepat, percaya diri, terlihat trendy dan stylish, merasa aman dan nyaman saat berpakaian. Fansnya ada bahan cepat lusuh sehingga menjadi kurang percaya diri, kepercayaan diri yang menurun, sulit untuk mendapatkan ukuran kaos yang sesuai, terbatasnya pilihan desain, ketidakjelasan size chart, harga yang terlalu mahal, mudah berkeringat, pengiriman yang lambat, bahan yang tidak nyaman, kurangnya personalisasi atau custom. Gengsinya harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas, bahan yang digunakan berkualitas, terlihat trendy dan minimalis, personalisasi yang unik, tidak mudah berkeringat saat beraktivitas, percaya diri, nyaman saat beraktivitas, bahan kaos tidak mudah lusuh, mendapatkan ukuran kaos yang sesuai, pengalaman pembelian yang memuaskan. Customer jobs type dibagi menjadi 3. Yang pertama ada functional job. Itu memakai pakaian yang nyaman, memakai pakaian dengan ukuran yang tepat, mengikuti trend fashion. Lalu yang kedua ada social job. Terlihat trendy dan stylish. Dan yang terakhir ada personal atau emotional jobs. Ada percaya diri, merasa aman dan nyaman saat berpakaian. Terus ada customer jobs atau supporting jobs. Dengan adanya endorse ke artis atau selebriti terkenal akan menarik calon customer untuk membeli produk. Itunya, yang job Di importance. dibaca. Lalu job importantnya yang important memakai pakaian nyaman, lebih ke important, merasa aman dan nyaman saat berpakaian, lebih ke important, memakai pakaian dengan ukuran yang tepat, lebih ke important, percaya diri, lebih ke important, dan mengikuti tren fashion itu lebih menunjang ke insignifikan. Next. Lalu ada who is our customer atau target pasar kita. Pertama ada demografi, yaitu usia target market untuk Sun Project berada di 18 hingga 25 tahun, yakni berfokus ke generasi milenial dan generasi Z. Pekerjaan target market untuk Sun Project yaitu para remaja, SMA, atau mahasiswa yang sering beraktivitas di luar ruangan. Ada living standard atau income level. Target customer Sun Project adalah memiliki pendapatan menengah ke atas karena cost of purchase yang kami tawarkan menggunakan bahan yang premium. Ada geografi kami menargetkan di perkotaan karena Sun Project cenderung lebih populer di perkotaan, terutama kota-kota besar dengan budaya yang berkembang. Lalu ada psikografi, customer yang mengutamakan kenyamanan dalam berpakaian, customer yang sensitif dengan tren mode
dan mencari inovasi dalam gaya berpakaian. Customer menginginkan berpenampilan lebih percaya diri. Customer yang memiliki gaya hidup non-konvensional seperti penggemar musik alternatif dan seniman. For Shade Story, Sun Project memiliki target yaitu customer yang menyukai fashion. Selain itu, kami juga menargetkan customer yang cenderung membeli produk dengan kualitas yang baik karena cost oversize yang baik harus terbuat dari bahan berkualitas dan desain yang terbaik. Selanjutnya ada customer pain types yang dibagi menjadi 3, yaitu undesired outcomes, problems, and characteristics, yaitu bahan cepat lusuh sehingga menjadi kurang percaya diri, kepercayaan diri yang menurun, mudah berkeringat, dan bahan yang tidak nyaman. Lalu untuk obstacles, sulit untuk mendapatkan ukuran kaos yang sesuai, terbatas pilihan desain, ketidakjelasan size chart, dan harga yang terlalu mahal. Lalu ada risk atau undesired potential outcomes, di mana ini pengiriman yang lambat dan kurangnya opsi personalisasi. Nah, customer pains ini juga dapat ditingkatkan, yaitu diurutkan, yaitu jika semakin ke atas itu artinya semakin ekstrim, di mana urgensi dari customer pains ini itu semakin tinggi. Lalu kalau semakin ke bawah itu moderate, di mana urgensi dari customer pains ini semakin moderate. Kalau dari ekstrim sendiri itu ada ketidakjelasan size chart, bahan cepat lusuh sehingga menjadi kurang percaya diri, lalu ada kepercayaan diri yang menurun. Lalu kalau untuk yang lebih moderate itu ada pengiriman yang lambat dan juga terbatasnya pilihan desain. Selanjutnya, sama seperti customer pains, customer gains juga terbagi menjadi 4. Ada required gains, expected gains, desired gains, dan juga unexpected gains. Untuk required gains, yaitu nyaman saat beraktivitas, percaya diri, dan juga terlihat trendy serta minimalis. Lalu untuk expected gains, bahan kaos tidak mudah lusuh, mendapatkan ukuran kaos yang sesuai, bahan yang digunakan berkualitas, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas, dan juga bahan yang digunakan berkualitas. Untuk desired gains, ada personalisasi yang unik. Dan unexpected gains itu pengalaman pembelian yang memuaskan. Customer gains juga dapat diatur, yaitu ada semakin ke atas itu essential dan semakin ke bawah itu nice to have. Dimana kalau yang essentials ini meliputi bahan yang digunakan berkualitas, nyaman saat beraktivitas, tidak mudah berkeringat saat beraktivitas, dan juga percaya diri. Kalau untuk nice to have itu lebih ada pengalaman pembelian yang memuaskan dan personalisasi yang unik. Selanjutnya ini ada value proposition, di mana value proposition ini itu meliputi sudut pandang kami sebagai pemilik desain project. Nah, jadi apa sih desain project itu? Nah, desain project ini tuh bisnis yang kami punya, di mana bisnis ini berfokus kepada produk kaos oversize. Nah, di sini ada beberapa contoh kaos oversize yang kami jual. Selanjutnya ada value map. Jadi posisi dari produk kami itu ada di C, di mana C ini produk yang kami punya itu benefitnya cukup, tetapi harganya juga murah. Jadi dibandingkan dengan produk pesaing yang menjual kaos oversize buatan lokal, kaos oversize milik Desain Project itu memiliki benefit yang cukup. Tetapi harganya tetap murah, yaitu di sekitar Rp130.000, dan benefit yang didapat adalah bahan yang dingin karena menggunakan bahan cotton comb 30S, tersedia ukuran hingga XXL. Desain kaos ada bermacam-macam, bahkan konsumen juga dapat melakukan personalisasi dari segi desain. Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan plastik zipper yang berkualitas dan akan mendapatkan free stiker spesial dari Desain Project. Nah, selanjutnya juga ini masih membahas soal value map. Jadi, produk Desain Project ini kami jual per satu baju oversize yaitu 130.000. Nah, dari 130.000 ini tuh meliputi 35% yaitu cost dari produksi kaos oversize itu sebesar 45.500. Lalu kami menentukan
benefit atau keuntungannya 20%, yaitu sebesar 26.000, dan retained value-nya 45%, yaitu sebesar 58.500. Nah, retained value ini adalah nilai yang kami tawarkan kepada konsumen. Em, jadi apa sih yang akan konsumen dapat pada saat membeli kaos dari The Sun Project ini? Yang pertama itu kan kita menggunakan bahan yang sangat berkualitas, yaitu kaos cotton comb 30S, di mana hal ini sangat nyaman untuk dipakai di luar ruangan karena akan terasa dingin. Lalu juga eh, konsumen dapat melakukan personalisasi dari desain kaos. Lalu konsumen juga akan mendapatkan plastik zipper berkualitas dan juga freebie stiker dari The Sun Project. Baik, di slide selanjutnya di sini ada produk and service. Yang pertama, kaos terbuat dari bahan cotton combat sehingga customer tidak akan merasa panas pada saat memakai kaos di luar ruangan. Yang kedua, ada ukuran kaos tersedia hingga ukuran double XL. Yang ketiga, desain kaos berbagai macam, up to date dengan tren yang ada, serta menyesuaikan dengan selera konsumen yang berusia 18 sampai 25 tahun. Lalu yang keempat, customer dapat melakukan personalisasi yaitu atau custom terhadap desain kaos. Yang yang kelima, customer akan mendapatkan plastik zipper berkualitas dan free special sticker dari Sans Project setiap pembelian satu kaos oversize. Lalu ada roles of consumer to product. Yang pertama yaitu ada transfer. Konsumen juga dapat bertindak sebagai transfer dalam arti bahwa mereka menjadi advokat merek atau influencer ketika individu merasa puas dengan produk kami. Mereka juga dapat berbagi pengalaman positif mereka dari mulut ke mulut, sosial media, ulasan produk, atau bentuk komunikasi lainnya. Dengan mentransfer pendapat tersebut dan rekomendasi positif mereka kepada orang lain, konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian keluarga, teman, dan lingkungan yang lebih luas. Lalu ada types of products. Yang pertama ada produk kaos oversize. The Sans Project merupakan produk fisikal tangible karena memiliki bentuk fisik yaitu kaos oversize. Nah, di sini ada bahan sebentar. Di sini ada bahan cotton combat 30S yaitu berada di essentials, berarti yang sangat untuk harus dipunyai ya tersedia. Lalu yang kedua tersedia ukuran hingga double XL. Yang ketiga ada desain kaos berbagai macam. Yang keempat ada opsi personalisasi dan yang kelima packaging premium dan freebies di nice to have. Next. Lalu di sini ada kami sebagai pembuat kaos akan menawarkan pants reliever kepada customer, yaitu ukuran yang lebih spesifik, fokus pada kualitas, umpan balik dan komunikasi, pilihan koleksi yang beragam, penyesuaian dengan desain yang flattering, menyediakan size chart yang pas, menggunakan cotton combat 30S, dan opsi personalisasi. Lalu Gens kreatornya dari kami yaitu tersedia berbagai ukuran, kolaborasi dengan desainer, kerjasama dengan influencer, desain produk yang menarik, kualitas produk yang unggul, kualitas layanan pelanggan, penawaran khusus dan diskon, dan yang terakhir platform penjualan online. Next. Di sini ada pen relievers, yaitu ada relevance essentials. Yang paling atas tuh ada fokus pada kualitas, menyediakan size yang chart yang pas, penyesuaian desain yang flattering, pilihan koleksi yang beragam. Nah, yang di nice to have-nya itu ada umpan balik dan komunikasi serta opsi personalisasi. Next. Nah, di Gens Creator, di sini ada yang paling atas tuh di Essentials, yaitu yang pertama kualitas produk yang unggul, lalu yang kedua desain produk yang menarik, serta yang ketiga tersedia berbagai ukuran.
Nah, yang di tengah-tengahnya itu ada platform penjualan online, penawaran khusus dan diskon, kerjasama dengan influencer. Lalu di nice to have-nya itu kolaborasi dengan desainer, kualitas pelayanan pelanggan. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ratna Dewi. Selanjutnya fit analysis. Next. Setelah kami menganalisis customer segment and value proposition untuk produk kaos oversize design project, kami menganalisis korelasi antara kedua elemen tersebut. Didapatkan bahwa customer pains pengiriman yang lambat tidak sesuai dengan pains reliever, karena sebetulnya pengiriman yang lambat bukanlah tanggung jawab kami sebagai pemilik desain project. Hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman itu adalah tanggung jawab ekspedisi. Kami sebagai pemilik bisnis hanya dapat memastikan barang konsumen dikemas dengan cepat dan memastikan barang yang dipesan sampai ke pihak ekspedisi dengan aman. Next. Setelah itu, kami menyambungkan poin-poin di value proposition kepada poin-poin di customer segment. Selanjutnya, kami menarik kesimpulan di fit analysis, poin di gain creators dan gain saling berhubungan karena produk kaos oversize yang kami tawarkan memiliki desain yang menarik. Kenapa bisa menarik? Karena desain yang kami buat adalah desain yang tidak tertinggal oleh zaman dan mengikuti tren yang sedang ramai di era ini. Lalu, kaos kami juga memiliki ukuran yang sangat bervariasi sehingga customer tidak perlu lagi khawatir soal ukuran. Bukan hanya itu saja, kaos kami juga memiliki bahan yang sangat cocok digunakan di iklim Indonesia. Bahan yang kami gunakan yaitu cotton combat 30S, yang memiliki sifat menyerap keringat dan cocok digunakan di negara tropis seperti Indonesia. Tidak hanya itu, cotton combat juga memiliki sifat yang nyaman saat digunakan, halus, sejuk, lembut, dan juga tidak berbulu, sehingga memiliki potensi worth to buy. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dimiliki oleh Sun Project sesuai dengan gains dari customer. Selanjutnya, pain reliever dan pain saling berhubungan karena produk kami mengurangi bahkan menghilangkan pain yang dirasakan oleh konsumen. Karena Sun Project memiliki desain, ukuran, dan juga bahan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Juga memiliki harga yang terjangkau, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, dan juga cocok untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari walaupun di negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf kalau bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.